Pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok 1. Dengan anggota Nadia Eri Ramadanti, Istiatul Afifah, Mahfuz Hidayat, Laili Nur Indasari, Eryana Nur Aini. Latar belakang Onasanya dan Omosewo dalam hal Hidayati, tahun 2016 menunjukkan kebutuhan siswa akan banyak informasi dari sebuah bahan ajar untuk menambah pemahaman mereka dari apa yang diajarkan oleh guru. Masih banyak siswa yang tidak memahami materi yang disajikan karena keluasan dan kedalaman bahan ajar belum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa Anwar tahun 2014. Shaw dan Kim dalam hal Hidayati, tahun 2016 menunjukkan keterpaduan yang ada dalam sebuah modul membantu siswa untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari sekolah pada pengalaman hidup sehari-hari. Latar belakang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bahan ajar yakni mempertimbangkan keluasan, kedalaman, kebenaran, dan aspek penyajian materi. Keluasan dan kedalaman materi yang diajarkan menjadi hal penting untuk diperhatikan karena kemampuan siswa dalam memahami materi berkaitan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Pengertian. Pembelajaran berdiferensiasi, konsep pembelajaran yang mengakomodasi keanekaragaman kondisi peserta didik. Konsep itu menyatakan tiap peserta didik itu unik karena tidak ada yang sama persis dalam segala kondisi. Semua peserta didik berbeda baik dalam kondisi fisik maupun psikisnya. Menurut Stay dan Blora tahun 2023. Pembelajaran berferensiasi disimpulkan yaitu pembelajaran yang menekankan pada perbedaan masing-masing karakteristik peserta didik, sehingga guru wajib memiliki kemampuan untuk memodifikasi tujuan pembelajaran, proses, hasil atau produk, dan lingkungan belajar menyesuaikan kebutuhan siswa. Karakteristik umum. Menurut Mukte dan Sayakti tahun 2003, 37, pengajaran berdiferensiasi memiliki 4 karakteristik umum, yaitu pengajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok materi pelajaran. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Ada pengelompokan siswa secara fleksibel. Siswa menjadi penjelajah aktif explorer. Prinsip-prinsip. 1. Prinsip individualitas. 2. Prinsip belajar tuntas. 3. Prinsip motivasi. 4. Prinsip latar atau konteks. 5. Prinsip normalisasian. 6. Prinsip penilaian asesmen. 7. Prinsip terpadu. Contoh keragaman anak. Kesiapan belajar peserta didik readiness. Ada peserta didik kesiapan belajar berada pada tingkat mau berkembang, ada juga peserta didik kesiapan belajarnya pada tingkat sedang berkembang, dan ada peserta didik yang berada pada tingkat mahir. Minat peserta didik. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, DSB. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Gaya belajar siswa. Gaya belajar visual, siswa yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan dalam belajar. Gaya belajar auditori, siswa yang lebih banyak mengandalkan pendengaran dalam belajar. Gaya belajar kinestetik, siswa yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu. Teori-teori pendukung. 1. Teori pembelajaran konstruktivis sebagai berikut. 2. Teori multiple intelligence, teori kecerdasan majemuk. 3. Teori zona proksimal pengembangan, zone of proximal development ZPD. 4. Teori belajar kolaboratif. 5. Teori kognitif Piaget. 6. Teori motivasi. Kesimpulan. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi tidak terbatas pada satu teori saja, melainkan merupakan gabungan dari berbagai teori-teori pembelajaran
untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan bagi setiap siswa. Dengan demikian, pendekatan ini memandang setiap siswa sebagai individu yang unik dengan kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Terima kasih.